data peserta nih, data peserta USM tahun kemarin. Angkatan kalian bukan ini ya? Kalian kemarin kan ya? 2 tahun lalu ya kalian ya? Kan Pak itu Pak. Tahun lalu Pak. Ketuaan lahirnya Pak. Ini angkatan kalian bukan? Bukan Pak, tahun lahirnya ketuaan. Tahun lahirnya tua-tua Pak. Tahun Sepuh lahirnya itu tua. Pak. Oke, ini dia. Ya, kebetulan saya nggak punya data yang banyak, saya jadi pinjam data ini dulu ya. Nah, untuk filtering di Excel itu ada fitur untuk melakukan filtering data. Jadi kita hanya akan menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu aja. Nah, kriteria tertentu itu bisa kita sendiri menentukannya. Misalnya nih, kita pengen menampilkan yang jenis kelaminnya adalah pria aja, atau yang menampilkan yang tempat lahirnya di Manado aja, kita bisa menggunakan filtering di sini. Caranya gimana? Di sini di tab data kita pilih aja di sini. Kita pilih filter. Oke, nanti dia akan keluar semacam drop down seperti ini. Ya, keluar ya. Nah, kemudian kita coba filter yang tempat lahirnya dia ada di AB Pura misalnya. AB Pura mana? Ada yang tahu AB Pura? Papua. AB Pura itu Nggak tahu Jayapura ya? Pak. Papua, Mbak. Papua, AB Pura itu. Oke, kita pilih yang AB Pura aja. Ada berapa dia? Wah, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang. Oke ya, kemudian kita pilih yang lahirnya di AB Pura dan jenis kelaminnya adalah wanita. Ada berapa? Ada 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu filtering. Saya yakin juga kalian sudah sering melakukan hal ini ya. Benar nggak? Untuk filtering data dengan fitur filter ini. Benar? Atau ada yang baru nyoba? Baru nyoba Pak. Baru nyoba? Baru Pak. Oke, ya. Ya, tadi gitu caranya. Jadi kita clear dulu. Ini untuk menghilangkan filter yang sudah kita buat tadi. Kita clear aja dulu. Clear. Nah, nanti tampil semua lagi. Nah, terus sekarang kita misalnya mau mencari yang oh, ini CPNS, ini bukan STAN. Salah. CPNS ini. Ya, jadi ini misalnya kita mau cari yang dia jabatannya adalah misalnya analis hukum, kemudian pengelola keuangan. Ada berapa dia? Ada banyak. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Sampai sini paham nggak cara pakainya? Insya Allah paham Pak. Paham ya. Tinggal gini aja, clear. Saya ulangi ya dari awal ya. Pertama ini datanya belum terfilter nih. Belum terfilter. Nah, kita akan mencoba untuk melakukan filtering data di data ini. Nah, caranya gimana? Tinggal kita klik aja, kemudian pilih di tab data, kemudian pilih yang filter, atau shortcut-nya adalah Ctrl+Shift+L. Tinggal diklik. Nah, nanti dia akan muncul semacam drop down seperti ini nih, di sampingnya nih. Kelihatan nggak drop down-nya nih? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oke ya. Misalnya kita mau mencari yang tempat lahirnya di, jangan tempat lahir lagi deh. Yang pendidikannya dia adalah di agrobisnis misalnya. Kita klik OK, D3 agrobisnis. Nah, dia ada 2 orang. Jadi pelamar Kemenkyu di tahun 2020 yang jurusannya D3 agrobisnis ada 2 orang. Oke, cari lagi yang lokasi tesnya di Papua misal. Nah, dia ada ini. Oke, ada banyak ya. Kita clear lagi. Kemudian yang formasinya. Formasi kita mau lihat yang pendaftar CPNS yang dia CPNS Kementerian Keuangan yang lulusan terbaik. Lulusan terbaik itu artinya dia mendapatkan
CamCloud. Kemudian dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari kampusnya. Mari oke, kita klik, tinggal di oke. Nah, jadi kita bisa menemukan pendaftar Kemenkyu dengan lulusan terbaik. Dia ada berapa orang? Ternyata banyak. Oke ya. Clear lagi. Nah, terus kita pengen menampilkan pelamar di Kementerian Keuangan, CPNS Kementerian Keuangan yang dia jenis disabilitasnya. Kita lihat dia yang tunanetra ada nggak? Cek aja. Ada 1 orang yang tunanetra. Terus yang disabilitas non tunanetra, artinya selain tunanetra ya, tapi dia disabilitas. Misalnya ada yang lain lah ya, saya nggak ngerti nih kriterianya apa aja. Ada banyak ya. Sedangkan yang sisanya non disabilitas, artinya dia umum. Oke, kemudian yang kita lihat cari data peserta ujian seleksi CPNS di Kementerian Keuangan tahun 2020 yang pernah mengikuti ujian SKD di tahun sebelumnya. Cek, ada berapa orang? Ada banyak. Artinya apa dia nih? Artinya dia nggak lulus nih dulu ujian SKD-nya. Ujian SKD udah lulus. Pernah ikut ujian SKD lulus, tapi dia ikut yang lainnya mungkin gugur yang lainnya. Jadi seperti ini. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan nggak terkait filtering dasar ini? Halo? Belum ada Pak kayaknya. Belum ada ya? Aman Mas ya? Aman Pak, tapi agak delay Pak tadi share screen-nya. Oh, share screen-nya agak delay. Iya, karena datanya banyak Mbak, sampai ada sekitar 2.000, 5.000-an. 2.000 sampai 5.000-an. Oke Pak. Oke, selanjutnya. Selain di filtering yang tadi sudah kita gunakan, di Excel juga kita bisa menggunakan namanya advanced filtering. Jadi seandainya kita ingin menggunakan filter-filter dengan kondisi tertentu yang tidak tersedia di fitur filtering dasar yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, untuk mengaksesnya ada di filter di sini. Advanced. Kelihatan nggak advance nih? Advanced filter. Terlihat Lihat Pak. ya. Oke. Saya menggunakan file yang lain aja ya. Ini kebanyakan filenya nih. Bentar. Menggunakan file yang lain. Kita menggunakan tabel yang ini aja nih, yang nggak terlalu banyak. Ya, terlihat nggak share screen saya? Terlihat, Pak. Sudah terlihat Pak. Oke, saya punya data seperti ini kurang lebihnya. Di sini ceritanya nih data toko buah di sekitaran lingkungan kantor Purnawarman. Karena di sana nama-nama jalannya seperti ini: Cilebut, Ciragil, Cikatomas, Cirajang, Cikarang. Nah, saya kasih nama tokonya seperti itu aja ya. Nah, contohnya nih, toko Cilebut menjual buah semangka, ini harusnya buah ya, bukan barang ya. Buah, terus penjualan di Januari sebesar 350.000, Februari 250.000, Maret 250.000 juga, dan totalnya dia 840.000. Dan seterusnya ya, di sini ada berapa toko? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 toko di sini. Cilebut, Ciragil, Cikatomas, dan Cikarang. Di mana setiap toko tersebut belum tentu menjual hal yang sama. Oke. Nah, kita akan mempraktekkan gimana cara penggunaan advanced filtering. Advanced filtering ini kita akan menentukan sendiri kriteria yang akan kita gunakan. Syaratnya adalah kolom yang akan kita gunakan sebagai tabel acuan atau tabel referensi, dia harus sama namanya. Misalnya toko, buah, jan, feb, mar, jumlah. Oke, penggunaannya seperti ini kurang lebih. Di sini kita butuh namanya tabel filter atau kriteria. Misalnya saya ingin menampilkan
menampilkan toko yang menjual buah salak, misal ya, seperti ini. Nah, ini tinggal kita pilih aja, kita select, kemudian kita klik advance, kemudian lisensinya sudah jelas ini, yang tabel ini ya, sudah terseleksi ya. Kemudian pilih yang kriteria range. Nah, kriteria range-nya kita pilih yang ini. Oke, kita klik oke, kemudian kita klik oke juga di sini. Nah, nanti ya muncul yang toko yang hanya yang menjual buah salak. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini bisa dimengerti? Halo? Siap, bisa, Pak. Ya, oke. Oke, kalau sudah bisa, kita coba lagi case lain. Misalnya, saya ingin menampilkan toko yang menjual buah salak dan toko tersebut namanya diakhiri dengan kata Gil. Misalnya seperti itu ya. Nah, contohnya ini akan munculkan harusnya keluarnya adalah Ciragil ya. Ciragil jual salak nggak? Jual ya. Oke, kita cek advance filter, kemudian kriterianya kita pilih yang ini. Klik oke. Nah, nanti akan muncul toko yang belakangnya Gil dan dia menjual buah salak. Nah, yang perlu diperhatikan di sini pada baris pertama ini kita kriteria bisa 2 baris. Baris pertama adalah kita kondisinya adalah N. Jadi di sini menampilkan yang toko yang belakangnya Gil dan dia menjual buah salak. Ingat ya kemarin N dan OR. Ingat kan ya? N dan OR. Ingat nggak N OR? N. Kalau dia true, salah. True. True hasilnya apa? Halo? True hasilnya apa? True. True. Terus true, false. Hasilnya apa? False. False, true. Salah kan? False, true. Hasilnya apa? False. Oh, false. Hasilnya? True. True. Ya benar. Oke, kemudian or sekarang. True. Hasilnya apa? True. True, false. Hasilnya? True. False, true. Hasilnya? True. Kemudian false. Hasilnya? False. Ya, oke ya. Jadi benar seperti ini ya. N itu dia harus memenuhi 2 kondisi benar, baru dia akan menghasilkan nilai yang benar. Sedangkan OR, dia apabila salah satunya aja udah benar, dia hasilnya benar. Contohnya nih, true, dua-duanya benar. Salah satunya benar. Salah satunya benar. Kalau dia akan menghasilkan nilai yang false ketika dua-duanya tidak memenuhi. Contohnya false dan false. Akhirnya false. Nah, kita kembali. Sampai sini ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo? Sampai sini ada pertanyaan? Coba. Belum ada, Pak. Nah, ya. N or itu masih paham ya? Bedanya apa ya? Oke, kalau paham kita kembali ke materi. Nah, kebetulan saya saat ini menggunakan filter yang di baris pertama. Jadi dia mewajibkan kedua kondisi ini terpenuhi. Toko yang belakangnya Gil dan dia menjual buah salak. Oke ya. Sampai sini paham ya? Jadi dia munculnya hanya ini aja. Nah, coba sekarang kita clear. Nah, sekarang salaknya kita pindah ke row 2. Salak. Misal seperti itu. Terus kita lakukan advance filtering lagi di sini. Terus kriterianya kita taruh ini. Hasilnya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Coba aja ya. Nah, beda nggak hasilnya? Beda nggak hasilnya? Halo? Beda, Pak.
Beda ya. Beda tadi kan ketika Gil dan Salak di baris yang sama, dia artinya and. Tapi ketika Gil dan Salak di row yang berbeda, dia menggunakan operator or. Jadi tampil kalau yang seperti ini, contohnya ini, kriteria ini, bunyinya seperti ini. Tampilkan toko yang belakangnya namanya Gil, kemudian atau toko yang menjual buah salak. Nah, selain Cilebut, dia ada Gilnya nggak? Nggak ada kan ya? Nama tokonya bukan nggak mengandung karakter Gil kan? Tapi dia karena menjual buah salak, dia keluar juga. Ingat ya tadi or itu seperti apa? Salah satu kondisinya terpenuhi, dia akan muncul, akan true. Tapi bila dua-duanya salah, dia nggak akan muncul. Kebetulan di kondisi pertama, di nama toko dia nggak ke filter, tidak memenuhi. Tapi karena di kolom buahnya dia menjual buah salak, akhirnya dia muncul. Nah ini kebalikannya dengan yang data sebelumnya, dia tokonya memenuhi nih Gil, Ciragil ya kan. Nah tapi dia nggak ada item salak, tapi jual semangka, tetap muncul. Nah kemudian di sini juga ada nih Ciragil dan salak, jadi dia dua-duanya terpenuhi. Nah ini juga sama seperti yang Cilebut tadi, dia secara toko dia tidak memenuhi kriteria yang belakangnya Gil, tapi karena dia menjual buah salak, dia tetap muncul datanya. Ini juga sama seperti data sebelumnya, secara nama dia tidak memenuhi prasyarat untuk ditampilkan, tapi karena memenuhi kriteria salak, akhirnya dia muncul namanya. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Apa bisa? Bisa ya, aman ya sampai sini ya. Oke. Jadi tadi kita menggunakan filter yang biasa di sini tadi. Kemudian kita ketika ada kebutuhan khusus yang perlu kita handle dan agak sulit dilakukan dengan filter yang biasa, kita menggunakan advanced filter. Kurang lebih seperti itu. Oke ya. Jelas ya di sini ya. Nah, untuk menghapus semua filter yang sudah kita lakukan tadi, sama caranya kita tinggal mengklik yang clear filter. Nah, muncul semua datanya. Oke, bisa ya sampai sini ya. Nah, syarat utamanya adalah nama kolom kriterianya atau kolom yang kita jadikan acuan untuk filter, dia harus sama persis